Ada sejumlah kesalahan yang kerap dilakukan oleh orang-orang ketika sholat, yang karena melakukan kesalahan itu dapat mengurangi pahala sholatnya, bahkan membatalkan sholatnya. Apa saja? Pertama, salah dalam membaca Al-Fatihah. Dalam fatwa Lembaga Fatwa Mesir, Syekh Ahmad Mamduh memberikan penjelasan tentang kesalahan dalam pengucapan Al-Fatihah yang dapat membatalkan sholat. Dalam membaca surat Al-Fatihah akan membatalkan sholat jika ada kesalahannya itu tampak jelas. Contohnya jika seseorang membaca ayat Sirotol lazina anamta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Akan tetapi, dia membaca anamtu pada huruf ta, salah membaca harakatnya. Yang seharusnya dibaca fathah jadi dibaca domah. Maka kesalahan ini fatal dan mengubah artinya menjadi, yaitu orang-orang yang telah aku anugerahkan nikmat kepada mereka. Maka maknanya menjadi bahwa yang memberi nikmat itu dirinya bukan Allah. Akan tetapi, kesalahan yang bersifat kecil, yaitu dalam penerapan hukum tajwid itu tidak membatalkan sholat. Yang terpenting tidak salah dalam pengucapan dan harakatnya yang dapat berdampak fatal pada berubahnya arti ayat. Salah dalam membaca tasyahud adalah salah bila dalam tasyahud menggunakan kalimat Assalamu ala Nabi, yang benar sebagaimana riwayat yang sahih adalah Aslamu alaika ayuhan Nabiyyu. 3. Tidak tumaninah dalam sholat. Rasulullah bersabda, Allah tidak melihat seorang yang tidak menegakkan tulang punggungnya antara rukuknya dan sujudnya. Maksudnya dia tidak diam sebentar ketika berdiri, rukuk, dan sujud, tetapi justru terburu-buru melakukan gerakan sholat lainnya. 4. Mendahului imam. Nabi Muhammad melarang orang yang jadi makmum mendahului gerakan imam ketika sholat berjamaah. Contohnya makmum sujud sebelum imam sujud, atau makmum berdiri lebih dulu dari imam dan semisalnya. Apakah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam itu tidak takut bahwa Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala himar atau menjadikan rupanya seperti rupa himar? Hadis riwayat Bukhari. 5. Orang yang sholat tidak sujud dengan 7 anggota sujud. Misalnya, ketika sujud keningnya tidak menyentuh tempat sujud tapi justru menggunakan ubun-ubun kepala atau sengaja mengangkat keningnya sehingga mengambang. Sebagaimana disabdakan Rasulullah, aku diperintahkan untuk melaksanakan sujud dengan 7 tulang anggota sujud kening. Beliau lantas memberi isyarat dengan tangannya menunjuk hidung kedua telapak tangan, kedua lutut dan ujung jari dari kedua kaki dan tidak boleh menahan rambut atau pakaian sehingga menghalangi anggota sujud. Hadis riwayat Bukhari. 6. Menahan buang air besar dan buang air kecil saat sholat. Menahan buang air besar dan buang air kecil saat sholat adalah salah satu yang dilarang. Lembaga Fatwa Mesir menjelaskan bahwa tidak boleh menahan buang air besar dan buang air kecil karena dapat merusak kekhususan sholat. 7. Duduk ika. Dalam sebuah hadits dijelaskan bahwa Rasulullah melarang duduk ika karena seperti anjing. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah memerintahkan kepadaku dengan 3 perkara dan melarangku dari 3 perkara. Beliau memerintahkanku dengan 2 rakaat duha pada setiap hari, witir sebelum tidur, dan puasa 3 hari pada setiap bulannya. Dan melarangku mematuk dalam salat seperti ayam mematuk, duduk seperti duduknya anjing dan menoleh seperti berpalingnya serigala. Hadis riwayat Ahmad. Jadi posisi ika yang dilarang dalam sholat itu seperti ketika sujud tapi pantatnya menempel ke lantai tidak diangkat dan bagian kaki atas atau bagian atas telapak kakinya juga menempel ke lantai seperti duduknya anjing. Atau saat duduk ifrirasi posisi pantat menempel pada lantai tidak pada kaki.